Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Firdaus di Red Card Football. Kali ini kita akan bahas seputar tim Persiraja Banda Aceh. Banyak statement, banyak pernyataan-pernyataan dari orang yang tidak suka dengan Persiraja Banda Aceh yang mengatakan bahwa Persiraja sudah habis dan siap-siap untuk turun ke Liga 3. Yang perlu kawan-kawan ketahui, di video ini saya ingin memberikan gambaran bagaimana Persiraja Banda Aceh bisa diambil alih oleh seorang Ustadz Zulfikar SBY dalam waktu yang sangat singkat dan sangat mepet hingga ia mampu mempersiapkan tim ini dan Persiraja Banda Aceh masih bisa berkompetisi di Liga 2 dan tidak terdegradasi ke Liga 3. Dengan waktu hanya beberapa minggu atau beberapa hari, Ustadz SBY memutuskan untuk merekrut pemain setelah ia memutuskan mengambil alih saham Persiraja Banda Aceh dari Nazarudin Dekga. Yang jadi persoalan adalah kenapa manajemen lama melepaskan Persiraja Banda Aceh di akhir-akhir menjelang kompetisi Liga 2 mau dimulai. Itu pertanyaan yang pertama. Kenapa tidak ada orang lain selain Ustadz Zulfikar SBY yang mau mengambil alih Persiraja Banda Aceh atau mau menyelamatkan Persiraja Banda Aceh? Kenapa ketika Ustadz Zulfikar SBY mengambil alih, banyak sekali statement-statement dari orang pelaku Persiraja terlebih dahulu mengatakan bahwa Ustadz Zulfikar tidak mampu, Ustadz Zulfikar tidak mengerti tentang sepak bola. Pernyataan-pernyataan yang seperti ini sangat-sangat tidak positif bagi tim Persiraja Banda Aceh. Karena dalam kondisi keuangan yang begitu sulit, Ustadz Zulfikar pun masih berniat baik ingin menyelamatkan sepak bola Aceh. Ingin menyelamatkan sepak bola Persiraja Banda Aceh. Tapi mengapa ada beberapa orang oknum, kita tidak bilang semua, yang orang terlebih dahulu terlibat dalam tim Persiraja Banda Aceh justru mengeluarkan statement-statement yang saya pikir memang tidak positif dan sangat mengganggu konsentrasi tim Persiraja Banda Aceh dengan mengatakan bahwa Ustadz Zulfikar SBY tidak mampu dan dia tidak mengerti tentang sepak bola. Dia tidak ingin terlibat aktif dalam Persiraja Banda Aceh tapi menyarankan agar melepaskan Persiraja Banda Aceh ketika Ustadz SBY sudah mengakui sisi Persiraja Banda Aceh. Ini kan unik, ini kan lucu. Mengapa pada saat Dekga membuka dan mengatakan statement ingin melepas Persiraja Banda Aceh, di sana masuk orang-orang yang memang mampu, memang mengerti sepak bola mengambil alih. Kenapa tidak diambil alih dan kenapa harus Ustadz Zulfikar menyelamatkan Persiraja Banda Aceh? Jadi yang ingin saya sampaikan adalah dukunglah Ustadz Zulfikar SBY, dukunglah Persiraja Banda Aceh dengan cara kita. Minimal tidak mengeluarkan statement-statement yang menurut saya tidak penting dan apalagi mengganggu konsentrasi tim Persiraja Banda Aceh yang sangat ini masih terus berjuang agar keluar dari zona degradasi Grup A Liga 2. Saat ini Persiraja Banda Aceh di 4 pertandingannya hanya mampu meraih 3 poin. Lawan PSMS Medan di Stadion Lembendeng ada musibah terjadi, lampu mati, dan itu juga bukan keinginan dari manajemen. Semuanya sudah dipersiapkan karena dalam waktu yang begitu singkat ya, PT LB memutuskan bahwa pertandingan bisa dihelat di Stadion Lembendeng. Kemudian ada kejadian non teknis dan lampu tidak hidup. Tentu juga itu merupakan suatu hal yang tidak disangka-sangka oleh pihak manajemen Persiraja Banda Aceh. Ya. Untuk kedepannya pada tanggal 26 September 2022 Persiraja Banda Aceh akan berhadapan dengan PSPS Riau di Stadion Lembendeng, Banda Aceh. Mari ramai-ramai kita dukung Persiraja Banda Aceh. Mudah-mudahan kali ini bisa membawa atau bisa merekrut atau bisa mengambil 3 poin kesempatan bermain di kandang lawan. Di kandang kita sendiri maksudnya. Ya, jadi marilah kita dukung Persiraja dengan cara kita, jangan melukai perasaan-perasaan Ustadz Zulfikar ataupun presiden siapapun nanti yang mengambil alih Persiraja Banda Aceh. Supporter harus bijak, jangan lagi melempar botol karena Persiraja Banda Aceh bisa dihukum dan bisa dikenakan denda seperti itu. Ya, siapapun presidennya kita dukung Persiraja Banda Aceh dengan cara kita. Tapi tidak dengan cara menjatuhkan martabat pemimpin Persiraja Banda Aceh atau presiden Persiraja Banda Aceh, apalagi menghina kualitas pemain yang memang rata-rata pada kali ini di putaran pertama Persiraja Banda Aceh mengandalkan pemain-pemain lokal. Ya. Dan insya Allah Persiraja Banda Aceh akan bertahan di Liga 2. Saya yakin itu. Kita dukung gitu dan kita percaya bahwa Persiraja Banda Aceh akan selamat dari zona degradasi. Terima kasih banyak.
Salam olahraga, salam berseraja, lantak laju, berjaya dan bermartabat.